Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini aku akan membahas tentang teori sosiologi sastra, yaitu pada puisi Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa karya Friherti. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita bahas ataupun kita kaji, yaitu tentang teori sosiologi pada puisi Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa karya Friherti. Nah, sebelum kita membahas ataupun mengkaji yaitu sosiologi sastra, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra ini berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problema kehidupan karya sastra, menerima pengaruh dari masyarakat, dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Nah, sosiologi ini dapat diartikan sebagai ilmu ataupun pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, yang secara umum disebut masyarakat. Pengetahuan yang sistematis tentang kehidupan berkelompok manusia dalam hubungannya dengan manusia-manusia lainnya, yang secara umum disebut masyarakat. Nah, dalam bukunya A Glossary of Literature Term, Abrams bahwa dari sosial ada 3 tipe yang dapat dilakukan oleh kritikus ataupun peneliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulis dengan lingkungan budaya tempat ia tinggal. Yang kedua, karya dengan kondisi sosial yang direfleksikan di dalamnya. Yang ketiga, audiens ataupun pembaca. Pendekatan sosiologis ini memandang bahwa penyair itu merupakan anggota masyarakat. Tidak mengherankan jika apa yang dialami dalam kehidupan sosiologisnya berpengaruh terhadap karya-karya puisi yang ditulisnya. Karena itu, pendekatan sosiologis ini merupakan pendekatan yang mengorientasikan pemahaman pembaca untuk menemukan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam sebuah teks puisi yang dibacanya. Dengan demikian, sebuah karya sastra ini tidak pernah berangkat dari kekosongan sosial. Artinya itu, karya sastra itu ditulis berdasarkan kehidupan sosial masyarakat tertentu dan menceritakan kebudayaan-kebudayaan yang melatar belakanginya. Analisis puisi dengan penerapan pendekatan sosiologis pada puisi yang berjudul Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa karya Friherti ini menggambarkan kepiluhan yang sedang dirasakan oleh rakyat, perasaan kecewa terhadap sikap pemerintah yang kemudian berujung pada sebuah penyesalan. Nah, terdapat pula pada bait pertama, aku terlahir dari air mata anak bangsa yang tak henti mengalir. Pada bait ini, penulis seolah sedang menggambarkan tentang kesedihan di mana kondisi suatu bangsa sedang tidak stabil, sedang bersedih, seorang anak bangsa ataupun rakyat kecil yang lahir dan hidup dari kepulihan bangsanya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka termasuk dalam sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya yaitu seberapa jauh sastra dapat dianggap cermin keadaan masyarakat menurut pengklasifikasian Welek dan Warren. Nah, terdapat pada bait kedua memperjelas ketidakberdayaannya dihadapi oleh anak bangsa atau rakyat pada kutipan kehidupan bergelombang dari mata air yang menghilang seolah sanggup mengeringkan dada dan jiwa. Air mata yang mengenang mengamburkan hati dan mata, menciptakan berbagai duka dan luka.
Jadi pada bait ini penggambaran tentang lika-liku kehidupan yang dialami jika dihadapkan dengan konteks latar belakang si pengarang. Maka ini kaitannya dengan bahwa pengarang adalah warga masyarakat biasa. Ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Perasaan yang sedang dialami oleh rakyat ketika itu dapat disampaikan dan diwakilkan oleh si pengarang dalam bentuk karya sastra. Nah, terdapat pula pada bait ketiga, kita dihadapkan dengan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri dengan pertimbangannya, yaitu aspek kemasyarakatannya. Seperti yang kita telah ketahui bahwa kondisi yang nyata dialami oleh rakyat kecil sangatlah memprihatinkan. Inilah terlihat pada kutipan kita, buta aksara, kita buta tanda-tanda. Tak mampu lagi pembaca, tak lagi bisa merasa, bahkan tak mau lagi meraba. Di mana Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra meliputi 3 tipe, dan salah satunya ialah sebuah karya sastra dengan kondisi sosial itu harus direfleksikan di dalamnya. Nah, terdapat pula pada bait terakhir, perasaan marah, kecewa, dan kekecewaan mulai dirasakan ketika si pengarang meluapkan pada bait semua itu. Nah, ia semua saja milik penguasa tanpa jiwa, milik penguasa tanpa rasa, di tengah rakyat yang melata oleh lapar dahaga yang merana. Nah, disinilah sebuah penggambaran bahwa pada saat itu mungkin sistem pemerintahan yang berlangsung tidak begitu memuaskan dan dirasa tidak berjalan dengan baik, yang kemudian menjadi persoalan umum dan biasa dirasakan oleh rakyat kecil. Si pengarang mencoba untuk memasalahkan pembaca dan dampak sosial pada karya sastra, di mana pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat, karena seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkan dalam kehidupannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa puisi Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa merupakan sebuah penggambaran tentang kehidupan yang dijalani masyarakat kecil dalam memandang negara hukum, beserta ketidakadilan dan kemelaratan yang ada di dalamnya.